Itu makna inna ma'al usri yusra yang tadi sudah disampaikan Habib Ali. Percayalah, badai pasti akan segera berlalu. Baik, Habib, ada pertanyaan luar biasa. Ini sampai nggak bisa kebaca, Habib. Ada 1.200-an yang masuk, Habib. Nanti bisa jadi buku nanti insya Allah, Habib. Baik, Habib, ada yang mau bertanya terkait tentang hukum mempercayai zodiak-zodiak, Habib. Bintang-bintang. Ada Taurus, ada yang lain-lain. Seperti apa hukumnya, Habib? Kita di dalam arti makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meletakkan kepercayaan yang mutlak, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali sudah ditentukan di dalam ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat satu kejadian dahulu Habib Ahmad ya, di zaman baginda Rasulullah, ketika ada orang yang memiliki keyakinan-keyakinan tertentu yang terkait dengan planet ataupun dengan bintang ataupun dengan matahari juga. Sepertinya ya Habib Ahmad, contohnya kalau dulu waktu anak Nabi yang bernama Ibrahim meninggal dunia, waktu itu bertepatan sama gerhana matahari. Lalu diyakini oleh sebahagian masyarakat yang masih terkesan, terbawa sama keyakinan-keyakinan yang dahulu, mereka mengatakan gerhana matahari ini tidak terjadi kecuali karena hidupnya seseorang atau meninggalnya orang besar. Maka ketika meninggal putra Nabi, yaitu bernama Ibrahim, dan bertepatan dengan hari gerhana matahari, Nabi menyampaikan khutbah. Katanya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan ini salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak terjadi gerhana pada matahari dan bulan karena hidupnya seseorang atau meninggalnya seseorang. Akan tetapi kalau kamu menyaksikan peristiwa itu, sholatlah 2 rakaat dan berdoalah kamu kepada Allah. Di sini Nabi menafikan keyakinan apa yang ada pada masyarakat waktu itu akan matahari dan juga bulan. Kalau berlaku gerhana berarti ada orang hidup atau orang besar hidup, lahir, atau orang besar mati. Maka dilarang atau dijelaskan oleh Nabi tidak demikian. Tidak boleh meyakini sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang tidak diketahui atau apalagi yang terkait dengan hal-hal yang gaib. Dulu juga ada satu keyakinan yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah, satu hari raya yang namanya Hari Raya Nairuz dan juga Mahrajan. Hari raya ini pun terkait dengan matahari atau awal tahun dan awal tahun-tahun yang ada kaitan sama matahari pada waktu itu. Diganti oleh Nabi SAW dengan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi di sini kalau kita melihat langkah Nabi memberantas keyakinan-keyakinan yang mengurangkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu dijelaskan dan dinafikan atau diingatkan oleh Nabi SAW untuk tidak terjadi kepada orang-orang yang beriman. Baik, Masya Allah Habib. Habib, ada yang bertanya, Assalamualaikum. Saya masih bingung apa perbedaan ujian dan azab dari Allah. Saya berharap Habib berkenan memberikan jawaban. Masya Allah. Ujian ini kepada yang bertanya dan kepada semua yang menyaksikan, di dalam Al-Quran diistilahkan dengan istilah bala atau fitnah. Itu arti ujian. Kalau ujian, dia bukan positif, bukan negatif. Tetapi ujian itu wasilah untuk mengetahui seseorang itu baik atau tidak baik di dalam berhadapan dengan ujian. Contohnya ya, kalau ujian dalam sekolah itu, ujiannya akan menjadi baik bagi orang yang lulus, akan menjadi tidak baik kepada orang yang gagal. Bagi orang yang beriman, ujian itu
untuk memastikan dia itu termasuk yang betul imannya atau gagal dalam iman. Jadi ujian itu sendiri sebagai wasilah untuk mengetahui keimanan seseorang dan tidak ada kaitan dengan murkanya Allah atau senangnya Allah. Tapi ini adalah wasilah untuk mengetahui. Bahkan terkadang di dalam hadis dinyatakan asyadun nasi bala'an dalam bi'atsum al-amsal fal-amsal. Orang yang paling banyak diuji oleh Allah, para nabi dan orang-orang yang makin dekat kedudukannya dengan para nabi, seperti para ulama contohnya. Jadi ujian itu wasilah untuk mengukur keimanan dan darjat seseorang di sisi Allah. Adapun azab, ini satu murka Allah Subhanahu wa taala, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang kemudian dihukum oleh Allah, ianya adalah merupakan satu azab. Tapi kalau imtihan atau ujian, wasilah untuk menguji orang itu termasuk orang yang lulus atau orang yang gagal. Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, biar lebih paham kita simpulkan, semua kembali kepada kita. Tanya diri kita, kalau kita sudah menjalankan ibadah kepada Allah, sudah taat, masih dapat musibah, jangan kecewa, jangan berkecil hati, itu maknanya ujian, kata Habib Ali. Proses naik tingkat di sisi Allah. Orang mau naik kelas harus ikut ujian. Jadi kalau ada yang naik kelas tanpa ujian, itu biasanya rosyuah ya, Habib. Nyogok. Jadi litarfa darajat. Jadi untuk angkat derajat. Tapi kita juga harus tahu diri kalau sudah ibadah males, maksiat langganan, perintah Allah ditinggalkan, lalu datang musibah, dengan seenak-enak kita bilang, saya lagi diuji oleh Allah. Itu bukan ujian. Itu tanbihan lil ghafilin, mungkin cubitan halus ya Beb dari Allah biar kita sadar nggak dengan kesalahan kita, atau boleh jadi meningkat, mungkin bisa jadi azab, teguran dari Allah dengan kelalaian kita. Jadi semua teman-teman kembali kepada antum, tanya antum sudah taat belum sama Allah.